Silaturahmi bersama Gubernur Deddy Mulyadi yang dibagikan oleh Wali Kota Parahan sebagaimana terlampir di surat undangan akan membawa malapetaka. Jadi nu menghasilkan mah pendatang ya. Oh. Ya, pribumi mah ada menghasilkan naon? Nunjuk. Jadi masyarakat yang di mana yang diayomi bapak-bapak ibu-ibu sekalian? Kan ini untuk yang menolak seperti apa, Pak? ya saya tidak tahu juga itu hak mereka menerima atau menolak gitu. Iya, itu urusan keperdataan. Kan berhadapannya bukan dengan negara, Pak. Kita siapin 10 juta deh. Kira-kira untuk lokasinya udah Gimana? Yang lokasinya nyari sendiri dong. Masa harus saya ngurusin? Warganya lebih banyak kecewa karena kan nggak ada sesi tanya jawab. Yo, Mangsudi people. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang, si Abu absen, si Pakun baru aja bobo, 2 tepi mangkok. In here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yo, yes. Today masih soal Jawa Baratan ya. Tadi malam ada Kang Deddy yang di demo lagi. Wow. Iya, kali ini gimana ceritanya? Sepertinya akan butuh banyak fokus dan waktu untuk menganalisa. Jadi kita langsung aja meluncur. Cus. Nih Nyos, santuy people. Buat yang belum tahu mungkin kita kasih tahu pelan-pelan ya. Ini dari TikTok ayobandung.com ya. Ada captionnya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengundang sejumlah warga Sukahaji, Kecamatan Babakan Ciparai, Kota Bandung di Gedung Pakuan Rabu, which is itu tadi malam. Pertemuan itu membahas sengketa lahan yang terjadi di wilayah tersebut. Deddy memastikan pemerintah provinsi hanya akan menangani, garis bawah ya, hanya akan menangani dampak sosial dari sengketa lahan antara sejumlah warga Sukahaji dengan 2 pengusaha ya, Junus Jen Suherman dan Juliana Kusnandar. Oke. Nah di video ini ada captionnya. Tuh bisa kita lihat caption atau spanduk dalam videonya, tulisannya Sukahaji melawan, which is itu Sukahaji adalah daerah yang sedang bersengketa nih tanahnya ya. Ada caption, ditawari Deddy Mulyadi 6 miliar untuk kontrakan, warga Sukahaji pilih pertahankan lahan, katanya. Mungkin yang belum ikutin masih bingung gimana ceritanya, tenang, kita longkap pelan-pelan, tapi nanti ya mudah-mudahan ngerti lah nanti di ujungnya ya. Biar nyambung gitu, sengaja dilongkap. Nih Nyo, kita lihat aksi demo yang terjadi tadi malam ya, ceki-ceki. Play. Rabu 16 April 2025 kami Forum Sukahaji Melawan menyatakan: 1. Silaturahmi bersama Gubernur Deddy Mulyadi yang dibagikan oleh Wali Kota Parahan sebagaimana terlampir di surat undangan akan membawa malapetaka dan layaknya sifat hipokrit. 2. Gubernur dan Wali Kota berpikiran ini tanah milik PT Sakura yang mendukung klaim Junus Jen Suherman dan Juliana Kusnandar. 3. Kami mempertegas untuk merebut ruang hidup dan mempertahankan atas tanah di Sukahaji. 4. Ini skema dan cara kerja mafia tanah untuk warga berdialog dengan surat yang bukan resmi dari pemerintahan provinsi. Ini membuktikan kroni-kroninya dengan banyak bentuk penawaran dan intimidasi serta intervensi terhadap warga. 5. Kami menolak undangan karena undangan dengan sengaja hanya diberikan terbatas, sehingga kaum muda Sukahaji tidak bisa mengikuti pertemuan. Ini bukan niat baik, tapi niat memecah belah. Hentikan politik adu domba. Panjang umur perjuangan. Sukahaji melawan. Nah, Mamang sengaja ngeplay yang ini dulu sebelum kita awali penelusuran analisa abal-abal kita nih, biar nyambung, biar di cross check tadi omongannya tuh. Sebenarnya sudah terjawab semua di jejak digital ya, tapi ya udahlah ya. Jadi ini adalah kubu pro warga Sukahaji yang menolak memberikan lahan kepada pemiliknya. Lahan kepada pemilik ya, coba tolonglah. Iya ya. Jadi kebagi 2, ini ada pro, ada kontra ya. Cuman yang amat memang sayangkan nih, tadi ngecek riset-riset tuh
hampir menyerempet ke arah apa ya, rasisme apa sara gitu. Ya intinya sudah mulai ada perbedaan apa ya? Ya intinya sudah ada kayak kebagi dua kubu nih. Mereka menyebutnya pribumi dan pendatang. Nah ini bisa ngerembet kemana-mana. Bahkan tadi sempat ada ngecek komen. Ada, ya aku nggak tahu teman-teman netizen yang menggali. Oh ini suku ini, aduh udah mulai ke ini, yang rada ngerinya tuh itu ke arah perbedaan suku itu, ngeri, asli. Coba kita meluncur. Just. Nih kita nggak akan ngeplay fullnya. Buat Santi People yang pengen ngeplay fullnya, silahkan nonton di Kang Deddy yang judulnya ini Solusi KDM Hadapi Sengketa Lahan. Nanti memang coba sebisa mungkin memang tempelin translatannya ya, untuk Santi People yang tidak mengerti bahasa Sunda juga bisa mengerti alur permasalahannya, karena ini butuh apa ya, butuh rame-rame dianalisa sama teman-teman Santi People gitu. Jadi sebelum di play ya, biar nanti nyambung, ada sebuah lahan yang sudah dibeli. Nah sudah dibeli dan secara apa ya, secara nakal mungkin ya dibangun rumah ditempati oleh warga gitu kan. Yang secara kepemilikan lahannya tuh sudah ada pemiliknya itu. Bertahun-tahun masih dibiarkan, mungkin enjoy life atau seperti apa. Nah singkat cerita sampai saat ini disebutnya ahli warisnya, yang ya karena si ahli waris ini mempunyai hak sertifikat atas lahan tersebut, ingin mengambil kembali lahan tersebut. Nah mulailah terjadi pergejolakan di apa ya, di warga yang tinggal di situ gitu, yang tadi kita sudah sebut namanya Sukahaji gitu kan. Nah warga di sini pun kepecah jadi dua kubu nih. Satu kubu warga-warga senior-senior atau yang sudah berumur, sudah tua-tua, mereka mengetahui awal mulanya seperti apa. Nah mereka menyadari, ya ini tuh bukan lahan kita gitu. Jadi kalau si pemilik mengambil mah ya udah, asalkan dari kita mah minta satu syarat aja, si apa ya, pemiliknya atau yang berhaknya atau ahli warisnya datang langsung ke kita, nunjukin ini sertifikat asli, udah kita mah ikhlas, gitu ibaratnya tadinya begitu. Nah warga yang kontra yang di awal tadi kita tonton demo tuh, mereka merasa ini tanah rakyat gitu. Ya itu singkat segitu dulu ya bridgingannya, nanti detailnya pelan-pelan nambah lagi. Kita mulai dari 11:21, ceki-ceki. Play. Nah gitu. Jadi solusinya hiji kudu boga duit jeung bekal ngontrak. Eta solusina nu kahiji. Eta mah nu kahiji mah. Minimal waktu pindah teh ngontrak satauneun supaya tenang heula. Geus engke gubernur rek neangan solusina eta. Ya lamun bener-bener ieu pemilikna nu boga nu hakna, yang mengambil yang berhak berdasarkan sertifikat yang sah. Kemudian apa tugas gubernur? Tugas gubernur nanti adalah mencari jalan keluar agar ibu bisa ngontrak dulu selama setahun. Betul tidak? Dan tutup para demo-demo. Ya sebab biaya konflik jauh lebih mahal daripada biaya ngontrak. Betul tidak? Ada ketidaktenangan, terganggu ekonomi, kita Jawa Barat tidak kondusif, siga eueuh gubernuran. Kemana harus mengadu ini? Kemana? Ke aku. Jadi para tetangga tidak akur sekarang. Para tetangga tidak akur. Tuh, sorry dipotong ya. Para tetangga tidak akur karena kebagi jadi dua kubu. Satu kubu yang ya udah, ya mau gimana lagi, kita mah ibaratnya ngebangun liar di sini, bukan ya ditanya mereka juga nggak ada yang punya untuk yang di bangunan yang udah ada kepemilikannya ya. Mereka semua yang nggak punya sertifikatnya gitu. Jadi kebagi dua kubu, yang satu pengen mertahanin, satu ya udah ada, emang kita mah pakai tanah orang ini ya realistis aja. Jadi kubu yang realistis mah ya dengan memohon gitu, meminta bantuan kepada Pak Gubernur, tolong cariin solusinya. Nah kubu yang nggak mau pindah, merasa nggak terima, kalau nggak salah nge-hire pengacara, ya disengketakan lah ibaratnya gitu. Kalau nggak salah ya, punten pisan kalau salah ya. Lanjut lagi. Lanjut. Harus akur. Kenapa mesti tidak akur? Gitu Pak, jangan sampai ada yang lewat ke sini sampingnya bolak mereka. Ya jangan. Siga kamaru sinir sampir bolak-balik. Jangan begitu. Jangan ada kerusuhan. Ya inti nama. Masa sesama diem di sakura penggana. Da dipertahankeun jeung teu dipertahankeun ge anger, riweuhna teu eureun-eureun. Daripada riweuhna teu eureun-eureun, mending urang diuk bareng. Urang gubernur rek mikiran ibu rek kontrak di mana. Tugas gubernur ayeuna neangan kontrakan. Oke? Mudah-mudahan kahareupna urang neangan rumah subsidi. Bisa boga rumah subsidi. Kan di Kementerian
PU Kementerian Perumahan Pemukiman kan aya program rumah subsidi. Mudah-mudahan nu prioritas teh ieu. Bener tuh. Gitu Iroh. Supaya tidak kumuh lagi. Iya, begitu. Aing mah meuni jukut ya meuni baralak ya. Teu reksa sapu ari sia. Saya mah warga asli di sana. Ajukan bujur. Ingat Pak, eta dalapan RW 4 teh. Saya RW 4. Ya teh alun-alun RW 4, ya teh Pak. Paling rame itu Pak. Alun-alun meuni kumuh kieu. Ya ada buka tuh. Pembangunannya. Ya ada pangramena Pak. Ah, gimana? Perbangunannya jadi anu ngabareng teh jelek. Gitu. Solokan ini jadi mati kan? Oh iya, karena pembangunannya tadinya tidak direncanakan. Tidak ditata, setiap orang seenaknya membangun. Akibatnya seperti ini saudara-saudara. Jadi nu menghasilkan mah pendatang ya. Ya, pribumi mah menghasilkan naon? Ya kontrakan. Oh, kontrakan di tanah saha? Tanah batu. Jumlah kontrakannya loba. Wah, saeur Pak. Ada yang 20. Saurang sabaraha? Aya 20, aya 30. 30 kontrakan di tanah batur. Kumaha atuh ari teh? Ayeuna urang Sunda jadi malik kontrak, Pak. Jadi dimention tadi yang sembarangan ngebangun mah ya katanya pendatang, entah pendatang dari luar daerah atau dari luar desa gitu kan, yang jelas datang ngebangun kontrakan 20 sampai 30 kamar. Pada di Ango Alim. Darah remo gitu. Ya. Jadi kontrakanna di tanah batu. 30. Sakamarna sabaraha? 400, anu 500. Jadi sabulan teh bisa 15 juta. Dino kontrakan hungkul. Ai urang Sundana cicingeun. Da urang Sunda teh asa gaduh, jadi ngontrak ka anjeunna. Sedih we, Pak. Sedih. Eta teh aya laguna, Pak. Sedih prihatin. Nah gitu ya kan. Ini udah mulai ada terjadi perbedaan gesekan nih, iya kan. Tadi ya aku sih menduganya ya kos-kosan, mungkin mereka menyebutnya kontrakan karena 400-an gitu sebulan itu kan ngebangun itu. Nah dugaan kuat kalau Santi People nonton fullnya, dugaan memang sangat kuat ya, kayak yang tidak setuju itu adalah si pemilik, yaitu kontrakan itu, karena mereka kan ngeliatnya itu sebagai bisnis, yang padahal itu di ladang di tanah orang gitu. Iya benar. Kalau yang tampil di video Kang Deddy ini warga RW 04 ya, ini mayoritas setuju, mungkin ada 1-2 nanti nggak tahu warganya tapi ada DVD-nya nyempil, Santi People silahkan nonton. Itu yang nggak setuju, tapi yang mayoritas setuju karena mereka yang ada di sini nih pusing ngelihat demo-demonya, rusuhnya, karena kan ada gesekan-gesekan gitu kan. Ya satu dari pemilik gitu yang ingin mengambil lagi haknya gitu, satu dari ya yang menempati yang merasa memiliki gitu. Jadi rada rujit ya teh kumaha tuh. Tapi yang aku tangkap dari Kang Deddy tadi, mereka udah mencoba menenangkan aja Kang Deddy, udah. Nanti tinggal dipikirin urusan kontrakan, syukur-syukur nanti bisa ke Bang Ara kan, Menteri Perumahan, mungkin bisa masuk surat rekomendasi dari Gubernur Jabar gitu kan. Kalau ada lahannya, ada budgetnya gitu kan, bisa diprioritasin nih gimana gitu. Karena maksudku kalaupun kencang-kencangan mau disengketain gitu, aduin ke pengadilan, tapi mereka nggak punya sertifikatnya, yang ono punya sertifikatnya ya udah kalah telak gitu. Pasti. Rada sulit sepertinya. Jadi kayak ini nggak sih, jadi buang-buang duit jatuhnya ya emang ya, karena udah jelas, maksudnya udah jelas itu tanah punya orang gitu. Ngapain mau ngaku-ngakuin gitu kan? Iya. Kalau kita dengar dari cerita yang beredar ya, siapa tahu kita salah info gitu ya, punten itu. Cuma aku ngelihatnya nih, punten pisan. Sebenarnya kan case-nya mirip-mirip sama Kali Gabus Bekasi ya. Nah, tapi justru sekarang jadi para netizen yang aku lihat jadi pada respect sama warga Bekasi karena nggak sealot ini gitu. Justru sekarang malah ayo udah ikut ngawal, ngedisiplinin gitu, yo dirapihin, ikut ngawal gitu. Proses seperti apa? Ini sampai demo loh, sampai mau disengketain loh ke pengadilan loh. Sumpah. Case-nya mirip-mirip kan, tanah orang ditempatin. Yang punyanya mau ngambil nggak terima. Case-nya mirip-mirip. Tolonglah. Ini kita lengkap ke menit 22 meluncur. Nih ini bapak yang tadi yang pakai topi meminta Kang Deddy biar didamain gitu sama warga yang antara pro dan kontra nih, ceki-ceki. Play.
didamaikan. Warga anu narima sareng teu narima can lakur deui, Pak. Nanti para pihaknya saya undang di gedung Pakuan. Saya undang di gedung. Jadi jangan di sini. Kemudian yang nanti yang berembuk hanya warga di sini. Tidak melibatkan orang lain. Aya kolot, aya gubernurna. Ya kan? Terima kasih, Pak. Gitu. Makasih, Pak. Jangan ada dusta di antara kita. Aku begini, engkau begitu. Nah, kan waktu mau minta didamain, kata si bapaknya Kang Deddy menyarankan agar nanti di semuanya diundang ke gedung Pakuan dengan garis bawah nih ya, hanya warga sini. Berarti secara data kependudukan bener-bener warga sini ya, bukan yang warga KTP mana tapi tinggal di sini gitu. Bener-bener secara KTP kakak domisilinya ya di sini gitu kan. Oke tuh. Singkat cerita udah ketemu tuh solusinya apa, nanti akan diajak berembuk di gedung Pakuan di mana sebenarnya terjadi tadi malam gitu. Nah, yang demo tadi di awal itu adalah katanya warga yang merasa tidak diundang, katanya kan. Oke, sekarang kita ke nextnya. Ninyo, ini momen saat Bapak Wali Kota Kang Farhan datang untuk ngasih undangan, undangan yang tadi sudah dimention sama Kang Deddy. Nanti para warga diundang ke gedung Pakuan untuk ngobrol, yuk musyawarah gitu kan. Kita ambil titik tengahnya seperti apa ya, otomatis karena hanya warga sini aja yang boleh, otomatis harus ada undangan dong. Datang nih ke tempatnya untuk ngedata sekaligus memberikan undangan. Cuman ada respon yang kurang mengenakan dari ya tadi yang kubu yang kontra. Kita lihat ceki-ceki. Play. Nih, ini yang pada kontra nih. Pak Omar suka haji menolak direlokasi, Pak. Suka haji, kalau direlokasi Pak Omar. Diiming-imingin ini suara Pak Omar suka haji menolak direlokasi, Pak. Kalau direlokasi Pak, ini betul Bapak. Oh, nunjuk. Jangan sampai di Pak rela kami, Pak. Nunjuk. Punten ade, aduh liar aku mah anak muda pemuda teh liar. Iya masih di satu sisi kan mereka tuh meminta. Enggak? Ideal ya meminta tuh kan agar ya sebisa mungkin katanya menolak direlokasi. Pertama cara meminta aja sambil nunjuk-nunjuk sambil ngegas ya enggak? Mau menunjukkan aduh tolonglah. Enggak sopan, itu aja udah enggak sopan. Mana teh posisi nanti meminta agar kebijakan gimana dibela nih kan meminta nih gitu, dibela, diminta nunjuk-nunjuk. Pertama, dia lebih muda. Yang kedua, itu teh wali kota. Kok ya kayak teuing liar aku mah liar. Nah, ini saat proses walaupun sempat ya sedikit tunjuk-tunjuk tipis-tipis lah. Tapi akhirnya berhasil menemui warga untuk membagikan undangan meluncur. Ninyo dari HM Farhan Official ceki-ceki. Play. Kan Pak Gubernur tak sumpingnya urusan etanya. Pak Gubernur melalui saya jangan undangan. Tidak boleh diwakilkan bawa KTP. Setuju? Nah, tidak bisa diwakilkan harus bawa KTP. Itu benar-benar strict banget agar ya cuman warga yang terdaftar asli situ aja gitu yang ikut berdiskusi gitu. Jadi kalau cuman yang ternyata datanya di KTP di mana, cuman ke situ ngebangun gitu kan. Tapi mau ikut, iya lu bukan warga sini secara administrasi gitu kan. Ya, gitu, biar jelas gitu. Lanjut lagi. Lanjut. Pokoknya orang sepakat supaya masalah ini selesai tanpa ribut-ribut. Setuju? Pengalaman. Jadi tong ternyata KTP. KTP bawa. Nya ya. Sebagai wali kota Bandung saya siap. Ya. Pak Gubernur mau cari penyelesaian baik-baik. Orang tong ribut. Nah, percaya ya mah Pak Gubernur mah. 100%. Iya, diademnya kami ya. Ambil alih langsung. Iya. Bismillah ya. Tuh, sudah bertemu dengan para warganya.
Nah, singkat cerita undangan pun sudah dikirim, sudah disebar, sudah dibagikan kepada warga yang secara data administrasi kependudukan ya memang di situ, KTP-nya alamatnya di situ, terdaftar di RT RW situ gitu, bukan warga yang KTP-nya teuing di mana gitu dan kebetulan tinggal di situ gitu kan. Jadi disebar ke kalau nggak salah ya kurang lebih ke 660 kakak gitu, kepala keluarga kalau nggak salah mah ya, kalau nggak salah ya. Nanti kita cross-check nih bisa salah memang punten. Udah undangan sudah dibagikan, terus kita ke nextnya. Just. Nah nextnya kesini nyambung ke video awal tadi gitu. Di saat warga yang mendapat undangan sudah bersiap, mungkin ada yang sudah nyampe gitu atau sudah siap-siap meluncur ke gedung Pakuan. Nah di satu sisi warga yang merasa kok kita tidak diundang, kita tidak diajak melakukan aksi demo yang kebetulan yang tidak diundang, yang tidak diajak teh kebetulan kubu yang kontra kebenaran. Nah kalau secara logika pembagian undangannya berarti yang tidak diajak ini teh kan tidak terdaftar sebagai warga situ. Iya. Ya enggak? Entah iya banyak kemungkinan ya, entah ternyata warga lain yang kebetulan tinggal di situ dan di kontrakannya tadi sempat di-mention di video awal gitu kan. Kan secara KTP berarti bukan warga situ. Karena dia entah ngekos di situ, ngontrak di situ gitu. Tadi kan di-mention banyak kontrakan, banyak kos-kosan di situ yang dibangun oleh kubu yang diduga kubu yang kontra gitu. Nah kita ulang lagi yang ini, ceki-ceki. Play. Rabu 16 April 2025 kami Forum Sukahaji Melawan menyatakan 1. Silaturahmi bersama Gubernur Deddy Mulyadi yang dibagikan oleh Wali Kota Farhan sebagaimana terlampir di surat undangan akan membawa malapetaka dan layaknya sifat hipokrit. 2. Gubernur dan Wali Kota berpikiran ini tanah milik PT Sakura yang mendukung klaim Junus Jen Soerman dan Juliana Kusnandar. 3. Kami mempertegas untuk merebut ruang hidup dan mempertahankan atas tanah di Sukahaji. 4. Ini skema dan cara kerja mafia tanah untuk warga berdialog dengan surat yang bukan resmi dari pemerintahan provinsi. Ini membuktikan kroni-kroninya dengan banyak bentuk penawaran dan intimidasi serta intervensi terhadap warga. 5. Kami menolak undangan karena undangan dengan sengaja hanya diberikan terbatas, sehingga kaum muda Sukahaji tidak bisa mengikuti pertemuan. Ini bukan niat baik, tapi niat memecah belah. Hentikan politik adu domba. Panjang umur perjuangan. Sukahaji melawan. Aduh, kalau tidak resmi undangannya yang ngebagiin wali kota, terus juga ada nanti dokumentasi acaranya. Ada juga yang nggak setuju datang juga, kebetulan warga situ juga terdaftar sebagai warga situ, nggak setuju datang juga. Ya diwawancarai ada juga kok. Terus masalah pemuda, aduh ini gimana teh? Katanya kaum muda merasa tidak diundang. Gini, aduh. Memang yang sudah jadi bapak-bapak udah paham posisinya gitu ya. Kenapa dulu waktu muda teh jarang dilibatkan gitu soal undangan itu. Karena ada yang namanya data kependudukan ya. Ada yang namanya teh kepala keluarga gitu. Kalau merasa warga situ tapi masih numpang kakak ke orang tua, ya berarti yang dapat undangannya ya orang tua gitu. Kecuali kamu sudah pisah kakak gitu kan jadi kepala keluarga. Tah eta tah itu. Tolonglah. Terus juga kalau misalkan ternyata ya dugaanku ya apabila masnya ternyata yang ngekos di situ gitu, warga tempat lain yang kebetulan ngekos di situ gitu, karena dilihat dari perawakannya umur-umurannya sepertinya masih mahasiswa gitu kan, ya nggak akan diundang. Iyalah gitu. Kan bukan warga situ. Kan udah jelas diundangnya teh dari data yang berdasarkan Dukcapil gitu, di mana ya memang beneran warga di situnya yang terdaftar di situ, KTP-nya KTP situ gitu. Dan juga kalau misalnya ya Mang ya, kalau misalnya memang ngekos di situ terus kayak misalnya kosannya mau digusur gitu misalnya ya terima nggak sih, ya bisa apa, masa mau melawan hanya karena itu tanah orang
mau diambil lagi gitu kan, ya kita pasrah aja nggak sih? Kan yang mau ngambilnya si pemilik tanah ya, nggak tahu juga ya, mungkin satu people punya pendapat berbeda gitu, silakan gitu ya. Terus aku mau komen yang masalah itu tadi dia bilang seakan-akan berpihak kepada PT Sakura gitu kan. Ya kan maksudnya gini, kalau memang PT Sakura sudah menunjukkan surat kepemilikannya, ya memang harus begitu nggak sih gitu? Iya, bukan berpihak tapi ya memang harus. Ya emang yang punya. Dan warga yang tadi di VT Kang Dedi juga tahu ya punya PT Sakura, cuma dia tuh pengennya sok yang ahli warisnya sekarang nih yang datang nih gitu, nunjukin ini punya kita ya, kita ambil ya. Udah sampai di situ udah selesai gitu. Iya. Kalau warganya pada tahu, ya memang ini dulu dibeli sama ini gitu kan. Terus kita nempatin secara liar gitu. Ya kalau sekarang mau diusir, ya udah ya kita salah gitu. Iya. Nah, inilah terjadi kubu pro dan kontra. Aduh, liar di mana yang kontra. Ya menurut warga yang pro tuh merasa resah gitu karena ya ada aksi demo dan segala macamnya gitu ya, seperti ini bisa kita lihat gitu. Iya. Nih kita kasih nextnya. Just. Ninyo, ya. Ada orasi berikutnya dari teteh-teteh yang mendapat banyak rujakan dari para netizen nih. Diposting atau di-repost sama Rian_seller ya, dengan caption Gubernur Jawa Barat di demo, ceki-ceki. Play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan gak saya cintai sekali lagi. Untuk RT RW itu kan mengayomi warga mana ini? Atau sama aja kayak polisi, mengayominya masyarakat yang mana? Pada pasal 13 nomor 2 tahun 2002, polisi mengayomi masyarakat, sedangkan di Sukahaji tersendiri ditindas dan diintimidasi. Jadi masyarakat yang di mana yang diayomi bapak-bapak ibu-ibu sekalian? Gimana kalau misalkan posisinya dibalikin, rumah bapak ibu yang dibakar, yang emang dapat intimidasi daripada pihak ormas, pasti nggak akan kuat. Sukahaji, ini berdiri dengan Sukahaji. kita sendiri. Coba kalau misalkan diputerin juga gitu, melihat daripada realita yang ada di Sukahaji, pasti bapak ibu sendiri nangis datang ke Sukahaji. Balikin gimana kalau anak bapak ibu sendiri yang tinggal di Sukahaji? Sukahaji banget. Oke, pertama aku mau ngasih tau kameramen fokus. Ngapain nge-shot aspal anjir, mana emang liar, fokus kepada pembicaranya gitu biar terlihat jelas, nge-shot aspal. Oke, tadi yang menarik tuh kita sempat diskusi juga ya Nyo soal gimana kalau dibalik posisinya rumah bapak ibu yang digusur. Ya oke, tapi sebelum ke situ gimana kalau dibalik posisinya itu tanah kepemilikan bapak ibu yang ditempatin sama tanah orang lain gitu, di mana bapak ibu sudah memberikan itu sebagai pemberian kepada ahli warisnya gitu, terus mau ngambil terus susah gitu. Iya. Jadi kalau mau dibalik iya harus fair play gitu, dibalik ngerasain kedua sisi gitu. Iya, kalau nggak usah jauh-jauh ke tanah deh, emang mungkin kan masih muda gitu masih ya. Muda, motor deh. Mbak ini punya motor, terus dipinjam sama orang gitu kan. Giliran motornya mau diambil, oh kami melawan, saya sengketakan motor ini. Gimana? Coba. Emosi nggak yang punya kan kalau gitu. Liar terkadang teh. Coba kita kasih nextnya. Terus. Ninyo, ya. Singkat cerita tadi di kubu yang kontra yang merasa tidak diundang gitu kan, terus melakukan demo. Nah ini yang diundang melakukan diskusi musyawarah gitu, mediasi gitu ibaratnya ya, di Gedung Pakuan. Dari Tribun Jabar Video kita lihat ceki. Play. Pak Gub, hasil pertemuan tadi seperti apa Pak Gub? Kalau hasilnya kan sebenarnya kan kalau urusan keperdataannya kan saya tidak bisa mencampuri ya, itu kan ranah pengadilan dan putusan pengadilan. Jadi saya adalah menjaga urusan sosialnya. Urusan sosialnya apabila warga akan meninggalkan tempat karena merasa bahwa itu bukan hak yang dimilikinya, maka kita nyiapin kontrakan selama 1 tahun dan membantu kebutuhan pangannya untuk beberapa saat sehingga mereka tidak dalam posisi terlantar, kehilangan tempat tinggal dan kehilangan mata pencaharian. Ada berapa banyak Pak Gub?
Saya nggak tahu jumlahnya berapa ya, mungkin lebih. Kalau yang tinggal sisa sih sekitar 600 kepala keluarga. Kan ini untuk yang menolak seperti apa, Pak? Ya saya nggak tahu juga, itu hak mereka menerima atau menolak gitu. Iya, itu urusan keperdataan. Kan berhadapannya bukan dengan negara, Pak, dengan korporasi, dengan perusahaan. Jadi keperdataan kita nggak bisa campur itu. Ada pendampingan hukumnya, Pak Gu? Kalau warga yang nggak punya sertifikat harus segera pindah. Ya. Apakah itu solusinya? Ya itu tadi, bahwa pemerintah itu kan tidak bisa untuk melakukan pernyataan yang bersifat penekanan, karena negara tidak dalam posisi mewakili pemilik. Ya, yang berposisi mewakili pemilik adalah pengacara. Jadi negara itu hadir di tengah. Negara hadir di tengah yaitu menyelesaikan problem-problem sosial yang timbulkan akibat sengketa keperdataan. Pak, nanti tadi untuk ininya 1 tahun, Pak, ya? Setahun. Untuk realisasi kontrakan itu, Pak, tinggal daftar aja ke RW, nanti sudah terdata, nanti kesiapin dana. untuk estimasinya berapa? Ya, maksudnya 1 tahun. Kita siapin 1, dan kita tahu standar kontrakan 1 tahun 10 juta per tahun. Kita siapin 10 juta deh. Kira-kira untuk lokasinya udah tahu? Gimana? Yang lokasinya nyari sendiri dong. Masa harus saya ngurusin? Ya dari Pemprov. Nanti ada banyak dari Bank Jambar Peduli. Banyak lah orang-orang yang akan berempati memberikan bantuan sosial pada saudara-saudaranya yang kehilangan tempat tinggal. Pak Gu, kalau aspek hukumnya? Ya hitung aja 600 kali 10 juta. Berapa tuh? 6 miliar. 600 itu 600 warga kakak berarti. 600 kakak. Aspek hukumnya didampingi dari Pemprov nggak untuk yang ingin menggugat? Pemprov tidak melakukan pendampingan pada warga ya, karena sengketanya dengan orang, gitu, korporasi. Jadi itu silakan aja, warga punya pengacara sendiri, itu hak warga, gitu loh. Urusan sengketanya kita tidak ikut campur. Oke. Siap, Pak Gu. Dampak sosial. Ya. Turun. Tuh. Negara cuma mau fasilitasi karena ini urusannya warga sama warga, ya kan? Dia ada si PT apa namanya, Sakura tadi, 2 nama yang di-mention juga, ya itu warga juga kan ibaratnya ya, warga sama warga, satu pemilik, satu merasa memiliki gitu kan. Terus tahu nggak tadi teh yang sempet nanya, yang sempet diketusin sama Kang Deddy, ya cari sendiri atuh. Nah ini masa kontrakannya di mana juga masih sama saya. Ini teh warga yang di ujung video diwawancarai, dia ini tidak terlalu setuju gitu. Jadi aku pikir ini kok wartawan, ternyata warga juga ya ikut hadir gitu, tapi tidak terlalu setuju. Nah maksudku gini, sumpah aku jadi full respect ya, punten ya, bukan maksud membanding-bandingkan ya, karena kita banyak kontenin konten Kang Deddy ya. Aku jadi full respect sama warga Gabus. Yang kemarin disebut susah, sulit, banyak jawara, warganya bandel, susah dibilangin, susah disiplin. Begitu kemarin ngeliat pembongkaran dibandingin sama yang ini, ya salam, aku jadi full respect sama warga Kabupaten Bekasi Gabus. Iya. Nyari kontrakan sendiri gitu kan. Bahkan apa ya, enggak sealot ini prosesnya. Kadesnya juga aku jadi respect tuh. Kades yang awal bilang otoriter dan segala macam, begitu tahu warganya mau diganti, oh ya udah happy. Malah jadi CS, malah jadi ayo kita support, dikawal gitu. Enggak sealot ini ini alot banget. Dan waktu diajak ngobrol sama Kang Deddy, nggak semua pemudanya diajak ngobrol di situ kan, nggak masalah gitu. Terus juga tadi juga ditekankan 600 kakak kepala keluarga, which is itu 1 kakak, di mana ya udah si kepala keluarganya aja gitu yang diundang, dilibatkan gitu. Kalau misalkan yang muda-muda yang masih ngikut kakak, ya lu ngikut orang tua lu gitu, masih punya orang tua, selama masih tergabung dalam 1 kakak mah yaudah ngikut sama kepala keluarganya aja, kecuali mana pisah tak pecah kakak, pisah sendiri gitu. Tolonglah, karena aku gemes sama yang muda-mudanya teh. Aduh, tolonglah, Jang. Ini kita lengkap ke wawancara bapak ini nih yang nanya, nanti kontraknya di mana? Ya cari sendiri. Tolonglah, meluncur. Cus. Ninyo di menit 6:39 ceki-ceki. Play. Tadi pertemuan seperti apa yang dibahas? Jadi sebenarnya kalau pertemuan hari ini lebih banyak kekecewaan sih. Warganya lebih banyak kecewa karena kan nggak ada sesi tanya jawab. Jadi mereka merasa aspirasinya itu nggak didengar ya. Karena bagi mereka 5 juta itu untuk zaman sekarang nggak cukup ya. 5 juta itu untuk apa, Pak? 5 juta itu seperti awalnya gimana sih, Pak? Kerohiman aja sih. Uang kerohiman itu dari siapa, Pak? Itu dari pihak pengacara ya.
yang mewakili Julius Herman. Yang dari pihak perusahaan aja. Sebenarnya atas nama pribadi ya, sertifikat itu. Kalau saya lihat gitu. Tapi saksian dari pengacara tadi pemiliknya itu ada di luar negeri. Jadi kita kan sulit mengkonfirmasi. Jadi ada sebagian warga yang sudah diwakili pengacara Pak Freddy sudah membayangkan gugatan hukum tersendiri gitu. Jadi kita lagi nunggu itu, tapi kebanyakan warga memang menolak untuk kompensasi yang kecil. Meskipun Pak Gubernur memberikan suatu pernyataan akan memberikan kontrakan 1 tahun, mungkin bagi kebanyakan warga belum bisa karena memang ada alasan ya, karena sudah lama, rata-rata ada yang 20 tahun, ada yang 40 tahun lah, kalau 50 tahun kayaknya juga. Kalau Bapak termasuk yang berapa lama Pak tinggal di sini? Saya dari tahun 98 sih. 98 lumayan. Artinya kan Pemprov akan tadi menyanyikan uang 10 juta untuk kontrakan selama 1 tahun. Saya kira kalau secara nominal enggak ya, tapi hanya memberikan suatu fasilitas kontrakan secara free selama 1 tahun. Tapi saya tanya beliau realisasinya kapan, itu pun secara teknis belum bisa dipastikan ya, karena memang masih dalam tahap saya kira diskusi. Dari warga juga itu masih belum memutuskan apakah akan menerima tawaran tadi atau gimana? Memang kalau saya lihat sih 80% mereka sudah menerima ya. Tidak sinkron dengan omongan Anda tadi sebelumnya. Ya nggak, di awal bridgingannya banyak yang menolak gitu. Warga banyak yang kecewa, mayoritas warga dia kecewa dengan ya apa kompensasi 5 juta. 5 juta teh ternyata dari si pemilik tanah. Itu udah banyak banget, coba loh. Astaga. Jadi pemilik tanah teh ngasih 5 juta nih sebagai biaya kerohiman. Kolaborasi sama Pemprov ngasih ya 10 juta dalam bentuk kontrakan. Iya, tapi nyari sendiri. Iya, nyari sendiri gitu. Budgetnya 10 juta nih gitu. Jadi kalau misalkan lu nemu buat setahun 12 juta ya 2 jutanya talangin sendiri gitu. Ibaratnya ya kan. Setahun terus dapat uang ya kerohiman 5 juta. Masih dianggap terlalu kecil gitu. Ini kalau dibawa digugat di pengadilan nih bisa apa-apasnya ya lu keluar tanpa ada uang gede. Iya. Aku nggak habis pikir tadi waktu dibilang dikasih 5 juta terlalu kecil, yang mau ngasih itu yang punya tanah. Itu udah bahaya banget gitu. Iya, 5 juta. Tadi kalau 10 juta dikali 600 kakak itu kan 6 miliar, berarti kalau setengahnya 3 miliar. Hanya untuk biar dia mendapatkan tanahnya balik, padahal yang memang punya dia tapi dia harus bayar lagi gitu. Iya, tadi juga kan diakuin, iya sertifikatnya udah milik pribadi gitu kan. Tapi katanya di luar negeri orangnya tinggalnya kan. Ya, saya kan masih pengen cross check. Aduh. Liar. Terus yang paling kontradiktif tuh di awal dia bilang banyak yang tidak setuju, terus beberapa menit kemudian dia bilang ya 80% sih setuju. Berarti kan 20% yang gak setuju. Maksudnya gini loh, jangan berbicara seolah mewakili semuanya gitu. Minimal mewakili personal aja gitu. Tolonglah, lanjut lagi. Lanjut. 80% udah menerima 5 jutanya. Ada mungkin sekitar 20% warga termasuk yang melayangkan gugatan ke pengadilan itu belum menerima itu. Karena mereka masih berharap kompensasi di atas itu. Pak, kalau yang digugat itu apa isi gugatannya Pak? Kalau saya lihat di situs Pengadilan Negeri Bandung itu yang digugat secara pribadi melawan perbuatan hukum. Cuman saya secara teknis kurang tahu ya, karena itu bisa ditanya ke pengacara ya. Pak, satu lagi Pak, jadi semua warga di sana itu totalnya berapa kakak Pak kalau boleh tahu? Kalau saya secara statistik saya nggak tahu ya. Nggak paham. Kurang tahu, mungkin ada lebih dari 500 warga. Kalau Bapak di daerah mana tepatnya? Saya tuh pas di depan pabrik tahu NJ. Berarti masuknya RW 4. Itu semuanya maksudnya diwakili oleh Pak Freddy tadi atau gimana? Nah kalau misalkan di lapangan tersendiri sebenarnya tidak semua diwakili. Hanya warga yang tidak menerima nilai kompensasi yang diwakili oleh Pak Freddy pengacara. Selebihnya memang sudah menerima uang 5 juta itu sih. Oh jadi ada yang menerima, ada yang sudah menerima, ada yang belum. Bapak termasuk yang belum menerima? Termasuk yang belum. Oh belum. Karena menunggu hasil gugatan itu mungkin. Ya, sebenarnya saya sendiri memang mempertimbangkan karena memang ada efek sosial gitu ya. Karena kita juga nggak bisa lama-lama di
bertahan gitu. Mumet kan? Tolonglah. 80% yang udah menerima dan deal gitu dengan ya apa ya solusi gitu yang diberikan oleh Pemprov gitu ya. Kalau ya aku sih nangkap dari Kang Deddy tadi kayak nggak mau pusing, yang menerima ayo gitu. Berapa data sok, yang nggak terima ya udah silakan, maunya apa, maunya ngegugat ya silakan fight gitu. Karena ini warga versus warga gitu kan, ibaratnya kan pemilik dengan apa ya, penempat apa sih istilahnya, pokoknya gitu yang menempati lah. Cuma ya aku tangkap nih ya, kalau ternyata nanti hasil gugatannya tidak sesuai dengan keinginan si warga yang 20% ini, ya udah tanggung sendiri akibatnya gitu. Jangan terus nanti begitu kalau terus minta, kayak wave-nya udah lewat deh gelombangnya kayaknya. Karena kan datanya di yang awal ini, di data yang mau siapa sok. Ya udah begitu ditutup pendaftarannya ya udah ya tanggung sendiri resikonya gitu. Iya. Karena kan kalau aku mau ngomong kasarnya gitu ya. Jadi kan awalnya memang gak punya rumah gitu kan. Iya. Terus tiba-tiba ada lahan kosong, tiba-tiba ngebangun dengan mungkin modal sendiri lah gitu. Tapi kan itu tanah orang ya. Jadi kalau misalnya maksudnya kalau udah berani ngebangun di tanah orang, kayak harusnya udah siap gak sih suatu saat diusir gitu tanpa meninggalkan, tanpa apa maksudnya, tanpa dapat ganti biaya pembangunan rumah gitu. Iya. Karena kan itu melanggar ya. Melanggar. Aduh liar. Aduh, dan yang lucunya yang di demo gubernur. Iya, ya Allah. Liar aku mah liar. Jadi ya buat warga Sukahaji gitu, untuk yang tadi katanya 80% warga yang sudah menerima gitu ya, selamat gitu kan. Semoga secepatnya langsung diproses gitu biar bisa pindah gitu kan. Terus buat tadi katanya 20% warga yang masih menolak dan pengen memperjuangkan, ya udah silakan gitu, lakukan perjuangan versi kalian. Tapi sekali lagi Mama ingatkan, setiap pilihan pasti ada resikonya. Yes. Ya, terimalah resiko masing-masing gitu lah. Mungkin segini dulu aja kalian yo. Aduh mulai mumet aku, tolonglah. Si Pakun pun sudah mulai bangun dan gatel ya. Sambil menunggu si Abu udah gedor-gedor pengen masuk, seperti biasa kita meluncur ke setting The Super Thanks. Cus. Yo, Super Thanks kita kali ada 3. Ada 3. Yang pertama kita buka dari Saninata. Gini nih, kalau orang berbuat baik pasti ada aja yang gak suka. Hey para ojol, pelan-pelan atuh dibenahinnya satu persatu. Bapak Aing cuma satu, jadi bergiliran lah katanya. Perlahan-lahan dibenahin semua. Nextnya dari Dino Riko Sukuri, orang Cirebon, sosokan nantang-nantang solidaritas. Ntar kalau kantornya bubar kayak PT Ihong kemarin, terus marah-marah lagi katanya tuh. Lasnya dari Gerda Kenzi. Di Hong Kong ada yang namanya Triad atau Triad. Di Jepang namanya Yakuza. Di Italia Mafia. Di Indonesia BTW itu ojol ngapain sih? Kan ojol itu karyawan perusahaan, apa nggak demo ke perusahaan apa ya? Malah ke pemerintah. Pak Deddy juga nggak bisa intervensi keputusan perusahaan. Jol minta demo sama perusahaan dong tuh. Ya dan habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang lain itu berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa, Nyonya dan Mamang si Abu yang pengen masuk, Pak Kunyang. Ya udah melototin super thanks 2 topi mangkok, cabut dulu dan ciao.